Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Kalau satu rumah yang baru bergabung, ucapkan selamat bergabung. Ambil Al-Qur'annya dan buka pada Quran Surah Ad-Dukhan nomor surah ke-44. Kita mulai dari ayat ke-48. Nah, tadi kita sudah bercerita di ayat 48 bahwasanya di sini Allah menyiksa, ya, membalas, ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, yakni di ayat ke-48 disebutkan di kepalanya itu disiramkan dengan air yang sangat panas, ya, summa sabbu fawqa ra'sihi ya min adzabil hamim. Lalu dikatakan kepadanya, dzuk innaka antal azizul karim, ayat ke-49, rasakanlah, nih rasakan, ya, dzuk, ya, dzuk, rasakan, innaka antal azizul hakim, ya inilah, ya, sesungguhnya yang kamu benar-benar sesungguhnya kamu, ya, benar-benar orang yang perkasa lagi mulia. Ya, ketika di dunia merasa perkasa dan mulia, ternyata setelah di akhirat tidak ada apa-apanya. Lalu kata Allah, dipertegas kembali, inna hadza, ya, di ayat selanjutnya, ya, inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sesungguhnya inilah, ya, inilah azab yang dulu kamu ragukan. Karena sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah itu, ya, meragukan akan adanya hari pembalasan, sehingga ketika di dunia mereka melakukan perbuatan semaunya, ya, mengikuti hawa nafsunya. Maka sesungguhnya orang kafir itu, ya, berbuat semaunya. Disebutkan bahwasanya dunia ini bagi orang kafir itu adalah surga karena dia tidak mengikuti aturan. Sedangkan bagi orang yang beriman, dunia ini adalah sebuah penjara. Maka di dalam hadis disebutkan bagi orang beriman, ad-dunya ini adalah sebuah penjara. Sedangkan bagi orang kafir, dunia ini adalah jannah, surga. Karena kenapa? Ya, bagi orang beriman dia harus mengikuti aturan, ada aturan, jadi tidak semaunya. Sedangkan orang yang kafir tidak memiliki aturan sehingga mereka berbuat semau. Tapi ingat, nanti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Allah lanjutkan di ayat selanjutnya, ya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Nah, jadi Allah gambarkan juga nih. Allah sebutkan nih, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam tempat yang aman, maqamin amin, tempat yang aman, fi jannati wa uyun. Di mana itu tempat yang aman? Allah masukkan di fi jannah, di surga, ya, fi jannati wa uyun, yakni di surga, di taman-taman surga, dan ada banyak mata air di sana. Yalbasuna min sundusi wa istabraqim mutaqabilin, ya. Jadi Allah sebutkan di sini bahwasanya di ayat ke-53 mereka memakai sutra yang halus, ya, dan sutra yang tebal, duduk saling berhadap-hadapan, ya. Jadi kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Jadi ahli surga itu diberikan, ini sesuai dengan ayat 54, diberikan kepada mereka pasangan bidadari. Bidadari yang seperti apa? Bidadari bihurin 'ain, yang memiliki mata yang indah. Bidadari yang bermata indah. Jadi hurin 'ain. Jadi bidadari yang bermata indah. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Lalu di ayat ke-50 disebutkan di dalam mereka, jadi di dalam surga itu orang-orang yang bertakwa itu mereka dapat meminta segalanya, segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram. Jadi minta langsung diberikan, minta langsung diberikan, ya. Jadi tidak perlu memanjat, tidak perlu apa. Jadi itulah kenikmatan surga. Apapun yang diminta pasti akan diberikan. Dan di surga juga la yadzuquna fihal maut. Jadi mereka tidak akan merasakan kematian lagi. Jadi di surga itu nggak ada mati lagi. Yang mati itu cuma ada di dunia. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang
beriman, orang-orang yang bertakwa, pada endingnya nanti dia akan dimasukkan surga, di mana surga itu kata Allah Subhanahu wa taala, fadlam minka rabbi fadlam min rabbik dzalika huwal fawzul azim. Jadi surga itu merupakan karunia Tuhanmu, demikian itulah kemenangan yang agung. Nah, jadi orang yang menang itu adalah ketika nanti dia bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bersusah-susah ketika di dunia. Di dunia adalah penjara bagi orang yang beriman, karena dia diikat dengan aturan, tidak bebas, menahan hawa nafsunya, mungkin menahan sesuatu yang dapat menjadikan dosa. Dia tahan itu untuk apa? Untuk mengejar akhirat. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang demikian, menjadikan dunia ini sebagai mencari ladang amal untuk beribadah pada Allah, sehingga nanti di akhir kita dikategorikan kepada orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Ad-Dukhan di ayat 48, di ayat ke-50 ya sampai dengan 59, bicara tentang innalil muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan fasilitas luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Baik, sekarang kita lihat ya ayat ke-48, kita baca ya. Kita baca ayat 48 dan 49. Oke, silakan Jenny. Silakan di ayat 48 49. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa subbu fawqa ra'sihi min 'azabil hamim. Zuq innaka antal azizul karim. Oke, hati-hati Jenny ya. Ada huruf yang digoyang ya, akhirnya terpanjangkan. Oke, silakan Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Dzuq innaka antal azizul karim. Oke, silakan Priska. Ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Summa subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Zuq innaka antal azizul karim. Oke, silakan Lilis. Bismillahirrahmanirrahim. Summa subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Zuq innaka antal azizul karim. Oke, banyak terjebak di sana. Silakan Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Summa subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Zuq innaka antal azizul karim. Oke, silakan Munawwarah, diulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Summa subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Zuq innaka antal azizul karim. Oke, baik. Jadi ada beberapa ya teman-teman kita yang terjebak di huruf yang 2 sampai 3 yang pendek, sehingga ada yang terpanjangkan. Nah, bagaimana mengatasinya? Nah, tentu akan kita lanjutkan, akan kita bahas tentunya, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Ayo Mengaji, generasi cerdas, generasi Quran.